Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan kuliah em, minggu kedua, ya. Yang akan kita bahas adalah tentang paradigma penelitian dan tipe-tipe penelitian, ya. Oke, kita langsung saja. Jadi kita mulai mempelajari sebenarnya dari mana sih orang itu bisa mendapatkan sebuah pengetahuan, ya. Ada berbagai cara sebenarnya. Kalau kita bisa melihat, ya, kita bisa mengidentifikasi sebenarnya setiap orang itu punya metode sendiri-sendiri untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, yang pertama itu bisa dari otoritas, ya, authority. Jadi otoritas atau pihak yang berwenang pada masanya. Kalau semisal kita sedang memasuki semisal semester baru, ya, pihak yang berwenang adalah kampus kita, ya, kampus kita mengeluarkan bagaimana edaran untuk melakukan perkuliahan secara daring, ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan e-learning, kemudian bagaimana cara kalian menjalankan aktivitas kampus secara virtual. Nah, atau kegiatan-kegiatan jurusan, ya, itu dilakukan secara virtual. Itu sudah ada kebijakan. Nah, kebijakan dari otoritas kampus itu yang nantinya akan difahami oleh setiap dari kita dan kemudian itu dijadikan patokan. Oh, jadi aturannya seperti ini, maka saya harus bertindak seperti ini. Nah, itu pengetahuan yang berasal dari authority atau otoritas, ya, pihak yang berwenang. Kemudian common sense, ya. Jadi pengetahuan yang sebenarnya biasa terjadi. Secara tidak langsung ini sudah biasa terjadi, maka kita tidak menyadari bahwa itu sebuah pengetahuan, gitu. Ya. Contohnya, kenapa air hujan itu turun dari langit ke bumi? Dari atas ke tanah, ya. Ya karena memang seperti itu, gitu. Kenapa matahari itu terbitnya dari timur, ya, kemudian tenggelam di barat? Ya seperti itu, memang seperti itu. Ya, kalau terbit dari barat, tenggelam di timur, kiamat, ya. Nah, itu pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya sudah terjadi tapi kita tidak menyadari. Itu yang kedua, itu common sense. Kemudian ada yang namanya tradisi, ya, tradition, ya. Jadi orang itu mendapatkan sebuah pengetahuan karena dia melakukan sebuah tradisi-tradisi, ya. Semisal, kenapa orang itu di Jawa, ya, dilarang makan di depan pintu, ya. Kalau kita melakukan dan kemudian meyakini itu dari sebuah tradisi itu, maka kita akan mengetahui bahwa oh, nanti lek makan di depan pintu itu takutnya ada tamu, itu kan. Takutnya ada tamu yang nantinya bisa mengganggu mereka jalan masuk ke dalam rumah. Nah, seperti itu. Tradisi seperti contohnya apa, ya? Tradisi nyekar, ya. Tradisi nyekar sebelum bulan Ramadan atau sebelum uh, Idul Fitri, ya. Itu kan tradisi-tradisi yang biasa kita lakukan. Kita tahu itu sebuah tradisi, makanya kita lakukan. Jadi apa yang akan kita dapatkan ketika melakukan ini? Maka kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan tentang oh, lek usum orang nyekar pasti kalau tidak sebelum puasa atau sebelum hari raya. Nah, itu pengetahuannya.
untuk mengingat orang-orang yang saudara kita, orang tua kita, atau orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita mendoakan mereka, itu kan, seperti itu. Jadi kita tahu pengetahuan yang bersumber dari sebuah tradisi. Ya, ada juga di Jogja itu tradisi grebek grebek mulut kalau nggak salah ya. Jadi tradisi itu tradisi gulungan atau apa itu, mati mengarak kayak tumpeng, tapi tumpengnya itu dari hasil-hasil pertanian, terong, kemudian timun ya, umbi-umbian, nanas, dibikin kayak tumpeng besar, kemudian itu diarak gitu. Itu sebuah tradisi. Maka itu juga diyakini bagi mereka orang-orang di Jogja. Nah, setiap daerah pasti punya tradisi sendiri-sendiri, dan itu akan membuat sebuah basic knowledge-nya sendiri. Ya. Kemudian mitos ya. Mitos itu informasi yang sebenarnya tidak mungkin belum terbukti, tapi karena kita meyakini ya, maka itu menjadi sebuah pengetahuan. Mitos mitosnya adalah ada tuh kan, ada weton-weton Jawa itu, lek Rabu Pahing sama Selasa Kliwon itu katanya nggak boleh, itu kan ya. Kemudian misal kalian mau nikah nantinya, rumah kalian di Tulungagung, nanti dapat istri di Kediri, nggak boleh, nggak oleh ngalor, oleh ngetan ngulon ya, kayak seperti itu mitos ya. Itu sebenarnya mitos, tapi karena itu sudah diyakini, maka itu yang akan menjadi sebuah pengetahuan ya. Kemudian ada yang namanya personal experience ya. Jadi pengalaman pribadi. Contohnya kalian punya pengalaman kalau sebelum ujian, apapun ujiannya, kalian akan memejamkan mata sejenak untuk mengingat kedua orang tua kalian. Dan setelah itu kalian ketika mengerjakan lancar ya. Itu kalian yakini. Jadi setiap ujian apapun, entah ujian UAS, kemudian UN ya, atau ujian semester ya, atau ujian-ujian lainnya, kalian lakukan metode itu yang secara istiqomah semisal. Maka itu akan menjadi sebuah pengetahuan bagi diri kalian, dan mungkin itu juga berbeda dengan orang lain ya. Ada yang ritualnya adalah ke makam ya, ziarah sebelum ujian. Ada yang ritualnya melakukan istighosah, ada yang ritualnya hanya belajar ya. Jadi macam-macam ritual ya. Dan itu biasanya menjadi pengalaman pribadi gitu ya. Bisa menjadi sebuah pengalaman pribadi, dan ini menjadi sebuah pengetahuan bagi setiap individu. Contohnya kalau mau berangkat ya, kalian kan dari rumahnya yang jauh, misal rumahnya jauh dari Tulungagung atau bahkan dari Jawa Timur, kalian mau ke kampus itu pengalaman karena dulu pernah diajarkan orang tua kalian, sebelum ke kampus itu harusnya silaturahim ke saudara dulu, atau ke istilahnya ke rumah ke makam leluhur gitu ya. Tradisi itu karena kalian diajari dulu seperti itu tradisinya, maka kemudian kalian terus melakukan itu setiap mau berangkat ke kampus ya, karena rumahnya jauh ya, selalu ziarah ya ke makam leluhur ya. Itu kan dari pengalaman kalian, kemudian kalian meyakini hingga menjadi sebuah pengetahuan ya. Jadi itu adalah cara mendapatkan pengetahuan yang non ilmiah. Kenapa non ilmiah? Karena tidak melalui prosedur-prosedur ilmiah
ya. Lah, ada satu lagi cara untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, yakni dengan social research, ya, penelitian sosial, ya. Jadi penelitian sosial ataupun social research, ya, itu adalah suatu proses untuk menghasilkan pengetahuan baru tentang dunia sosial menggunakan pendekatan ilmiah, ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah pengetahuan ilmiah, ya. Pak, kok namanya pengetahuan ilmiah, yang apa, yang 5 tadi emangnya bukan ilmiah? Iya, bukan. Itu pengetahuan non ilmiah. Karena mendapatkannya tidak melalui prosedur-prosedur ilmiah, ya. Prosedur ilmiah itu apa, Pak? Nanti kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Jadi kalau kalian itu kan mahasiswa, ya, kalian dituntut untuk bisa menciptakan, ya, atau menemukan pengetahuan baru secara ilmiah, ya, secara ilmiah. Karena apa? Karena kalian nanti itu kan yang nama mahasiswa itu, ya, salah satu tujuannya seperti itu. Pola pikir kalian itu akan di setting agar kalian itu polanya ilmiah, ya, polanya ilmiah. Jadi nanti ada tahap-tahapannya, mulai dari teori, kemudian nanti bikin variabel konseptualnya apa, ya, kemudian variabelnya apa, ya, operasionalnya apa, kemudian cara menguji hipotesisnya itu seperti apa, ya. Nah, itu. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam penelitian ilmiah, ya. Loh, Pak, kalau kita tidak hanya menggunakan penelitian ilmiah atau pengetahuan ilmiah, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Boleh saja. Tapi sebagai mahasiswa kalian harus lebih berpikir ilmiah, ya. Prosedur-prosedur ilmiah itu yang harus kalian ingat, ya. Kemudian, ya, itu tadi berbagai cara mendapatkan pengetahuan. Sekarang norma-norma penelitian ilmiah, ya. Norma yang pertama itu adalah universal, ya. Jadi menilai penelitian hanya berdasarkan kaidah-kaidah tanpa memperhatikan siapa melakukan dan di mana penelitian dilakukan. Jadi karena kalian itu kan nanti kalian ini kan sebagai mahasiswa dan harus memiliki pola pikir yang ilmiah, maka kita tidak boleh mengkotak-kotakkan, oh ini penelitian yang dilakukan si A itu nggak valid itu, ya. Oh, penelitian yang dilakukan di daerah sana tuh nggak apa namanya, nggak bisa dipercaya gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Karena kita yang namanya semisal kita itu peneliti gitu, ya. Kalian tuh sebagai peneliti, kalian tidak boleh menilai seperti itu. Kalian harus berpikir secara universal. Lihat dulu teorinya apa. Apakah dia menciptakan pengetahuan baru itu sudah sesuai prosedur ilmiah atau belum, ya? Ataukah dia punya metode yang lain, ya? Jadi seperti itu. Kita tidak boleh memilah-milah itu berdasarkan siapa dan di mana. Jangan seperti itu. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah organis skeptis, ya. Setiap penelitian ditujukan mengkritisi secara ilmiah, ya. Jadi penelitian itu tujuannya adalah mengkritisi penelitian sebelumnya hingga hasilnya adalah penelitian yang baru, teori yang baru, ya. Kenapa kok kita, ya, kalian itu masih ingat gak kalau disuruh bikin tugas, bikin artikel, bikin paper, bikin makalah, kalian disuruh untuk mencari sumber rujukan, disuruh untuk mencari referensi, ya, dan referensinya itu dibatasi.
Jangan lihat dari blog ya. Jangan lihat dari Wikipedia ya. Sumbernya harus dari buku, kalau perlu artikel ilmiah, artikel jurnal. Kenapa? Karena ya itu tadi, tujuan utama dari penelitian itu adalah mengkritisi penelitian sebelumnya. Sejauh mana penelitian sebelumnya itu, dan apa yang tidak dibahas dari penelitian sebelumnya itu yang kita teliti, ya. Apa kelemahan penelitian sebelumnya itu yang kita perbaiki. Jadi seperti itu. Jadi tidak ya, jadi tujuannya untuk mengkritisi secara ilmiah. Yang ketiga, norma penelitian itu adalah disinterestedness, ya. Ilmuwan harus netral, tidak mengkotak-kotakkan, tidak memihak, menghargai dan terbuka pada pemikiran baru dan pengamatan yang tidak diinginkan. Ya, semisal ini kalian tuh neliti gitu ya, neliti. Dikasih masukan, dosennya nggak mau, Pak saya tuh nggak mau pakai teori ini itu kan, teorinya saya harus ini gitu, harus A gitu. Loh, jangan gitu mas, sama kalau pakai teori A itu kurang maksimal, coba pakai teori yang C ya, dari si pendapat ini gitu ya. Lah itu kalian harus seperti punya pikiran terbuka ya, punya pemikiran terbuka, jadi tidak mengkotak-kotakkan. Oh Pak, saya tuh kalau meneliti di daerah sana tuh kurang suka deh gitu ya. Di sana tuh tempatnya orangnya males-males gitu. Ditanyai nggak jawab, loh itu nggak boleh. Malah yang tidak ditanyai, yang ditanyai tapi tidak jawab itu malah mungkin dia punya sebuah rahasia gitu ya. Lah rahasia itu kalian ungkap gitu, itu akan menjadi sebuah temuan baru ya. Hasil penelitian yang baru gitu. Jadi tidak boleh seperti itu, mengkotak-kotakkan ya, harus netral, tidak memihak ya, menghargai ya, seperti itu. Itu yang ketiga, norma ketiga. Norma keempat adalah komunalisme ya. Pengetahuan ilmiah harus dibagi atau disebarluaskan menjadi milik semua orang. Nah, kenapa? Nanti kalau kalian lulus itu syarat skripsinya itu harus diupload di repositori kampus, dan itu bisa diakses oleh semua orang di dunia dan ya dunia. Kenapa kok seperti itu? Karena ini normanya seperti ini ya. Pengetahuan kita, hasil penelitian kita itu bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, bisa dinikmati, bisa disetujui, bisa ditolak, bisa dikritisi. Gak masalah seperti itu. Mereka punya sudut pandang yang lain, kita punya sudut pandang sendiri, ya. Jadi seperti itu, berpikir secara ilmiah. Kemudian yang norma yang kelima itu honesty, ya, honesty. Jadi kejujuran dalam seluruh proses penelitian. Jadi menjadi seorang peneliti itu harus jujur ya. Kalian menjadi seorang mahasiswa itu juga harus jujur nanti ketika melakukan penelitian, ya. Semisal ya, kalian mau penelitian survei di perpustakaan A gitu ya, tapi karena kalian males, ya sudah kalian nggak melakukan survei, datanya tuh kalian reka-reka itu apa, dibuat-buat ya, seakan-akan kalian sudah mensurvei. Nah itu kan tidak jujur ya, ini tidak dibenarkan. Oke, itu norma. Kemudian norma selanjutnya adalah dilakukan secara sistematis dan seksama sesuai prosedur dan metode ilmiah, ya. Secara sistematis dan sesama sesuai prosedur ilmiah. Jadi penelitian itu kalau kuantitatif ya, karena kita kuantitatif, kita tidak boleh loncat-loncat, itu nggak boleh ya. Tiba-tiba dari latar belakang kemudian kalian menemukan hasilnya gitu, jangan seperti itu. Jadi kalau kuantitatif itu ya, kuantitatif karena kita berpikirnya deduktif, kita bersumber
Entry point-nya adalah dari sumber buku, sumber artikel atau teori-teori yang sudah dihasilkan peneliti sebelumnya. Nah, dari teori itu kemudian kita cari konsepnya ya. Kemudian dari konsep itu kita cari variabelnya ya. Dari variabel itu kita cari apa namanya operasionalnya ya. Dari variabel kita cari indikatornya. Dari indikator itu kita cari operasionalnya. Dari operasional baru kita buat kuesionernya. Dari kuesioner baru kita terjun ke lapangan untuk mencari data. Setelah dari datanya dapat, kita analisis ya, kita analisis. Hasil dari analisis itu baru kita interpretasi ya. Itu tahapan-tahapannya di dalam melakukan penelitian kuantitatif ya. Kita nggak boleh tiba-tiba dari teori kemudian langsung bikin kuesioner ya. Jadi nggak boleh seperti itu ya, karena harus dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur. Kayak ibarat naik tangga gitu ya, satu tingkat dulu baru ke tingkatan kedua, baru ketiga ya, baru keempat. Nanti nggak boleh. Oke, kemudian bertujuan meningkatkan atau modifikasi atau mengembangkan pengetahuan ya. Jadi seperti itu. Kita bisa mengkritisi, kita bisa mendukung teori terdahulu, kita bisa menolak teori terdahulu dari apa? Dari pengetahuan, dari penelitian nantinya. Ya. Kemudian dilakukan melalui pencarian, pengungkapan atau interpretasi terhadap sebuah fakta, ya. Jadi seperti itu. Kemudian dapat dikomunikasikan kepada peneliti lainnya, ya. Jadi hasil penelitian itu jangan sampai kalian tidak publish ya, tidak sebarluaskan. Karena tadi tuh prinsipnya adalah komunalisme ya. Kita harus sharing saja pengetahuan kita. Siapa tahu ada hal yang baru yang perlu dilakukan penelitian lagi untuk mendukung hasil sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian bersifat terbuka dan dapat diuji kebenarannya oleh peneliti lainnya ya. Jadi hasil penelitian kita, penelitian kalian nanti itu bisa dibuktikan ulang. Semisal dites lagi itu hasilnya sama nggak sih gitu ya, apakah nanti kuesionernya itu valid atau tidak gitu ya, reliable atau tidak, itu ada alat ukurnya ya. Itu yang perlu kalian pahami dari norma penelitian ilmiah ya. Kemudian kita masuk pada model siklus penelitian Walsh ya. Jadi di sini itu adalah kita mencoba memahami bahwa sebuah penelitian itu sebenarnya adalah sebuah siklus yang siklusnya adalah seperti uh, 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 alurnya jalur jarum jam ya, dari kanan kemudian ke kiri ya. Coba kalian lihat dulu yang kanan ya, yang ke kanan, dari atas ke kanan kemudian ke bawah. Dari atas ke kanan ke bawah itu adalah bagian dari penelitian kuantitatif. Ya, saya ulangi sekali lagi. Dari atas, dari teori itu ke kuning itu, kemudian ke kanan logika deduksi, ke kanan lagi hipotesa, kemudian agak ke bawah operationalizing instrument, sampling ya. Kemudian ke bawah, atas, kanan, bawah, observasi itu adalah bagian siklus dari metodologi penelitian kuantitatif ya, kuantitatif. Kemudian dari bawah observasi, kemudian ke kiri pemikiran parameter, empirical generalization, logical induction, baru ke atas ke teori. Dari bawah ke kiri ke atas itu bagian dari penelitian metodologi penelitian kualitatif ya.
Kita akan pelajari dari sisi yang kanan karena itu bagian kita pada semester ini. Jadi teori, logika, deduksi, hipotesa, ya, instrumen sampling scaling ya, kemudian observasi. Kita akan pelajari itu. Ya. Eh, yang namanya metode berpikirnya orang-orang kuantitatif itu adalah metode dengan pendekatan deduktif. Artinya apa? Pendekatan deduktif, logika deduktif itu kita entry point-nya ya, titik utama, titik poin di dalam berpikir itu bersumber dari teori ya. Teori-teori yang ada di dalam artikel jurnal, di dalam buku ya, di dalam sebuah forum, conference misal. Sumbernya dari situ. Ya. Dari situ kemudian itu dilakukan pengujian teori ya terhadap sebuah fakta di lapangan. Ya. Nanti tadi sudah saya sebutkan urut-urutannya ya, dari teori hingga menjadi sebuah kuesioner, kemudian kuesioner dilakukan uji coba hingga mendapatkan hasil yang diinterpretasikan. Itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa kuantitatif itu logika berpikirnya adalah deduktif. Deduktif itu melakukan entry point, titik pertama yang digunakan itu berasal dari sebuah teori. Teori yang berasal dari buku, dari artikel jurnal, dari conference, dan lainnya. Ya, itu yang harus kalian pahami. Kalian ingat-ingat, jangan sampai lupa. Oke. Jadi itu tentang siklus Welles. Jadi paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif yang membedakan seperti itu ya. Mungkin itu saja dulu ya pertemuan pada hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan tentang tipe penelitian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.